Alhamdulillah atamana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamul ni'am. Wassalamu ala fi mamati ya layali wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Muhammadul Quran. Para ibu, para bapak, dan juga adik-adik sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, wabil khusus pengantin baru, ya, yang baru saja nikah beberapa hari yang lalu. Jadi ini luar biasa. Kita tawarin bertahun-tahun, ya, ketika musim kemarau ini nggak mau, tapi ketika musim hujan, mau juga untuk nikah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini di sebelah kanan saya, anak saya yang pertama. Usianya sekarang berapa sih? 30? 38. Hah? 28, 38. 28. Kalau istrinya usianya berapa? 34. Hah? 24. Suaminya 28, istrinya 25. Ya, tentunya kehadiran kita ke sini, antum semua hadir ke sini dalam rangka kita melaksanakan sebuah anjuran atau sunnah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sahabatnya nikah, maka hendaklah diadakan walimatul urus, syukuran pernikahan. Kenapa diadakan itu? Agar tidak timbul fitnah di antara kita. Jadi kalau kemarin Mas Pikal kesana kemari tanpa memboncengkan perempuan, karena belum ada. Tapi mulai sekarang, ketika yang diboncengin ada di belakangnya perempuan, itulah istrinya yang sah yang telah dinikahi beberapa hari yang lalu di sana. Yang menikahkan siapa? Bapak kandungnya sendiri. Maka yang pertama, mudah-mudahan kehadiran ibu dan bapak sekalian di tempat ini, aktivitas kita, ibadah kita, amaliyah kita bisa bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita doakan mudah-mudahan pengantin baru dan juga pengantin lama, wabil khusus yang beberapa hari saja menikah, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada nikmat yang paling besar dan agung kecuali nikmat itu wujudnya adalah nikmat iman dan nikmat apa, ibu-ibu? Woi, ini ada tamu dari mana sih? Kalau nggak dengerin saya, liatin tamunya semua. Wih, tukang salon, pantesan. Jadi saya kalau ingat tukang salon itu ingat Abu Lahab. Ada yang dengar Abu Lahab? Pernah dengar nggak Abu Lahab? Ada nggak Al-Qurannya Abu Lahab? Jadi Abu Lahab itu kunyah, bukan kunyah itu makan di kunyah, bukan. Jadi kalau manusia ini ada tiga. Yang pertama ismun, yang kedua kunyah, yang kedua lakoh. Nah, yang diharapkan lakoh. Jadi Abu Lahab itu kunyah. Ini gara-gara ada tukang salon masuk deh. Jadi terempet sedikit ke sana. Abu Lahab itu kunyah. Kunyah itu gelar kalau orang dipanggil itu orangnya seneng. Ya. Wih, seumpama yang datang, wih, si cantik kita sudah datang, si gagah kita sudah datang. Nah, ini seneng biasanya. Nah, yang dilarang itu lakoh. Jadi seumpama murabinya hitam pendek, wih, si bunder keling udah datang ini murabi kita. Nah, itu nggak boleh. Nah, Abu Lahab ini kunyah. Nama aslinya
Nama aslinya Abu Lahab siapa? Hah? Nama aslinya Abu Lahab? Ini orang khilafah sewilayah Karawang ada yang tahu? Hah? Nama aslinya Abu Lahab itu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Siapa namanya? Nah, Uzza ini nama daripada patung. Kenapa panggilan sehari-harinya dinamakan Abu Lahab? Karena dia penampilannya jelek. Jadi Abu Lahab itu anaknya siapa? Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya anak 10 laki-laki semua. Ada yang apa? Hah? Nah, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi dan Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, 4 sang paman yang masih hidup. Jadi pamannya Nabi Muhammad ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 4 yang masih hidup. 1 diantaranya Abu Thalib. Yang kedua, bapak-bapak jawab juga boleh. Hah? Oh, nggak hafal. Kirain nggak mau mengeraskan suara. Yang kedua siapa? Abu Lahab. Yang ketiga Lahab, Hamzah. Dan yang terakhir adalah siapa? Abbas. Oh, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dari 10 pamannya semuanya sudah meninggal, tinggal 4, yaitu Abu Lahab, yang kedua adalah Abu Thalib, yang ketiga adalah Abbas bin Abdul Muthalib, dan yang keempat adalah Hamzah. Dari 4 sang paman ini dengan karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang menentang Islam sampai dia memusuhi Rasulullah. Siapa itu? Abu Lahab. Ada orang yang membela beliau, harta dan dirinya dibela mati-matian, tetapi nggak mau bergabung. Siapa itu? Abu Thalib. Ada yang rela menyerahkan harta dan dirinya, sampai-sampai ketika dalam peperangan wajah dan tubuh beliau, dada beliau dibelah dan hatinya dicapik-capik oleh orang kafir Quraisy. Siapa itu? Wih, hafal semua bapak-bapak. Terus ada karakter yang berikutnya, yaitu sama dengan karakter Hamzah, yaitu pamannya yang bernama Abbas. Nah, ketika pada saat Rasulullah SAW mengumpulin semacam ini nih, ya, karena perintahnya fa'andir ala aqrabin, dakwahkan dan sampaikan kebenaran ini kepada keluarga dekatmu. Maka Rasulullah SAW naik ke atas gunung Sofa di sana dan beliau mengumpulkan Abu Thalib. Ketika beliau setelah kumpul bersama banyak orang, beliau berkata, wahai saudara-saudara sekalian, saya minta pendapat, bagaimana sekiranya kalau di belakang Jabal yang sekarang jadi istana raja, gunung apa namanya? Yang pernah pergi haji, yang sekarang jadi istana raja yang di Mekah itu, Jabal apa? Hah? Yang pernah pergi haji, yang belum nggak usah jawab, takut salah. Wih, kata Pak Haji Adun, kalau tahu mau ditanya begini dulu ditulis katanya. Masya Allah. Jadi ketika naik di atas gunung Sofa, di sampingnya beliau yang namanya Jabal Has, beliau berpidato, wahai saudara-saudara yang hadir di tempat ini, tahukah kalian bahwa saya adalah diutus oleh Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Saya akan memperjuangkan Islam, saya akan memperjuangkan dinullah, dinul haq, saya akan memperjuangkan syariat Islam. Maka dalam kesempatan ini saudara-saudara Bani Muthalib saya kumpulkan di atas gunung ini. Pertanyaan saya, jikalau seandainya kalau seandainya di belakang gunung yang sekarang ditempatin oleh raja itu, di belakang sana pagi dan sore ada tentara yang mereka kuat-kuat mengendarai kuda dan akan menyerang kepada kalian, apakah kalian percaya? Jawabannya Bani Muthalib, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah saya percaya. Tuh pertanyaannya itu, cara menggiringnya begitu tuh, ya.
Yang kedua, apakah kalian percaya kalau saya ini adalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul? Maka mereka jawab, kapanpun dan dimanapun ucapan engkau wahai Muhammad belum pernah kami dapati kebohongan. Maka saat ini pula saya percaya dan beriman bahwa engkau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tandanya. Maka ketika mereka mengatakan asyhadu, kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah orang yang tidak pernah berdusta dan bohong, maka apapun yang kau sampaikan kami percaya. Tiba-tiba naiklah di samping Muhammad tadi paman beliau yang bernama Abdul Uzza. Di samping Rasulullah ceramah itu, di sampingnya dia naik ke atas mimbar itu, sama-sama sejajar dengan Rasulullah. Ya. Apa kata Abu Lahab? Wahai saudara-saudara sekalian, ternyata kalian dikumpulkan di atas gunung ini menjadi orang celaka semua kalian, karena kalian menjadi pengikut aliran sesat, yaitu Muhammad. Coba, orang yang tadinya beriman, tiba-tiba ada seorang Abdul Uzza, Abu Lahab ngomong begitu, ciut semua. Abu Lahab ini orangnya hebat, ya, orangnya hebat, karena dia bisa menikahi dari bani yang berbeda. Coba, ya, jadi Abu Lahab itu bisa menikahi orang yang berbeda suku. Kenapa sampai bisa semacam itu? Karena dia orang kaya, kaya raya. Ya, Abdul Muthalib ini kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena dia adalah pemimpin seorang suku yang bisa bertahan sampai dia mati. Kenapa sampai bisa bertahan? Karena dia punya anak 10 laki-laki. Maka syarat menjadi kepala suku harus punya anak 10 laki-laki. Kenapa Abdul Muthalib dianggap sebagai orang kaya? Karena dia punya anak 10 semuanya laki-laki, termasuk ibu bapaknya Nabi Muhammad. Siapa namanya bapaknya? Siapa bapaknya? Abdullah. Itulah yang seharusnya beliau harus disembelih. Karena syaratnya untuk menjadi kepala suku itu, kalau punya anak 10 laki-laki, maka harus ada 1 orang yang dikorbankan untuk sang berhala. Jadi begitu tuh. Jadi jahiliyah itu begitu, haji iya, sholat iya, tapi untuk mempertahankan menjadi suku harus mengorbankan anaknya satu di antara 10 laki-laki. Maka pada saat itu bagaimanapun seorang bapak cintanya kepada kakak-kakaknya tidak sama dengan Abdullah. Kalau boleh jujur, Abdul Muthalib ini cinta dan sayang kepada Abdullah luar biasa. Maka pada saat itu dia mengadu, sebenarnya saya ini cinta betul kepada Abdullah, tapi saya sudah nadar kalau anak ini yang ke-10 akan saya sembelih dan akan saya persembahkan pada sang patung agar saya bisa menjadi kepala suku. Akhirnya dia mengadu kepada semua orang, termasuk anak-anaknya. Oh, begini aja Pak, kita hari ini mari kita selesaikan permasalahan ini kepada orang tua kita, yaitu sang dukun. Jadi di sana itu yang dipercaya adalah dukun. Maka datanglah mereka dukun-dukun itu yang jauhnya luar biasa, sampai beberapa kabilah pada saat itu ada yang sampai kelaparan, sampai dia membuat tempat kuburnya sendiri. Dan disitulah ketika mereka sedang kelaparan, mereka sudah hampir mati, tiba-tiba kuda yang dinaikin Abdul Muthalib ini, jadi kudanya itu menghentakkan kaki, dan disitulah akhirnya keluar air, ya. Yang tadinya air itu adalah sebagai pengganti untuk perebutan air Zam-Zam, yang mana air Zam-Zam ini sudah tidak keluar puluhan tahun semenjak Darun Nadwah dijual kepada suku yang lain. Maka disitulah akhirnya Abdul Muthalib mengatakan, ya sudah, kalian gak usah merebutkan air Zam-Zam, tapi mulai sekarang air ini kami berikan kepada kalian. Ini jangan cerita Abu Lahab, orang nikah ceritanya Abu Lahab. Kita potong aja ya, kita jangan lanjutkan Abu Lahab kepanjangan. Ya, cerita Abu Lahab itu panjangnya luar biasa, 1 jam 26 menit baru selesai kisah Abu Lahab. Karena apa? Dibantu sama istrinya, ya, dibantu sama
istrinya. Ketika Rasulullah dihina oleh Abu Lahab itu, Rasulullah ngomong begini, ini yang menghina paman saya, ini yang menghina kakak bapak saya dihina banyak orang saja, saya nggak pernah balas, kata Nabi. Jadi Nabi itu menegakkan kenabian itu dihina banyak orang. Maka akhirnya ketika dihina seorang paman, saya demi Allah, apapun yang terjadi silahkan paman saya menghina, sekejam-kejamnya penghinaan saya tidak akan balas. Saya tidak akan balas. Tapi kata Allah, barang siapa yang menghina Islam, dia menantang perang kepadaku dan Rasulnya. Orang yang menantang kenabian berarti dia ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa menentang kekhilafan Islam berarti dia ngajak perang kepada Allah dan Nabi-Nabinya. Saya tidak akan balas, tapi Allah nggak ridho. Maka Allah kirim kepada saat itu, yaitu malaikat Jibril, dibisikkan telinganya kepada Rasulullah SAW, singkat pada apa bunyinya, tabbat yada bilahabiu watab. Demi Allah saya tidak akan membalas apa yang dihina oleh paman saya, tapi Allah nggak ridho kalau ada orang yang memperjuangkan khilafah dihina oleh orang-orang yang anti dengan khilafah. Yakinlah itu, yakinlah itu. Biarkan kita hari ini dihina, dicaci maki, tidak ditegur banyak orang, tapi kita tetap istiqomah bahwa khilafah adalah milik Allah. Betul tidak? Iya, ngapain kita berjuang pengen disanjung-sanjung orang? Yang nyanjung kita ini mati kan? Kita lagi butuh disanjung, tiba-tiba kena corona, lepek mati. Kecewa. Kita hanya pengen disanjung sama Allah dan Rasulnya. Kita berjuang hanya untuk Allah dan Rasulnya. Ngapain kita ini hidup tinggal beberapa detik lagi lah? Kalau masih dikasih beberapa detik. Maka pada saat itu Allah bisikkan, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat. Antum baca dari depan, tabbat. Antum baca dari belakang, tabbat. Ya. Maka ini termasuk mujizat di dalam Al-Quran yang sengaja Allah bisikkan kepada Rasulullah SAW dengan harapannya apa? Seorang Lahab akan dihina oleh banyak orang. Cara Allah menghinakan orang itu beda-beda caranya, ya. Allah cara menghinakan orang yang memusuhi Islam itu gampang. Sehebat-hebatnya Namrud itu dia waktu jadi presiden setiap bulan sekali dulu diajak plesir tuh, diajak ke Marangi, diajak ke apa itu sate bekicot, apa macam-macam itu. Apa kemarin yang kalian itu apa? Rajungan segala macam itu. Wih, Namrud ini luar biasa, pemimpin yang baldatun kalau bahasa Qurannya. Tapi ketika dia anti dengan syariat Allah, menolak ajaran Islam, Allah hinakan dengan cara apa? Allah memasukkan nyamuk ke kepalanya. Luar biasa, hati-hati. Kenapa saya sering menyampaikan tentang sejarah? Karena dalam Al-Quran surat 12 ayat terakhir itu bunyinya apa? Surat 12 ayat 111. Laqad kana lakum nakussu li'ibratan liulil albab. Ya, jadi sudah ada contoh yang baik bagi kalian yang senang berpikir kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Rasulullah dulu kalau umatnya malas berjuang, dikasih sejarah begitu seterusnya. Nah sekarang juga kita harus begitu. Mas'ul kita punya umat malas bergerak, kasih sejarah begitu terus. Kumpulkan di satu tempat, kasih sejarah. Karena Quran itu sepertiga isinya sejarah. Maka pada saat itu ketika disampaikan tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ternyata pada saat itu semua orang menganggap bahwa itu adalah pujangga baru. Ya. Jadi surat tabbat ini kayak jadi viral, semua apa? Anak-anak kecil tabat, orang-orang di pasar ini tabat yada abi lahabi wa tab semua. Karena dianggap tabat ini jadi orang kafir Quraisy pertama dengar kalimat Al-Quran itu adalah tabat yada abi lahabi wa tab. Maka hafal semua. Sampai-sampai pada saat itu dengarlah ke telinganya istri daripada Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Ummu Jamil namanya.
Ya, kunyahnya Ummu Jamil artinya ibu yang cantiknya luar biasa. Ya, secantik pengantin baru. Ummu Jamil namanya. Jadi itu nama kunyah. Nama aslinya Abu Lahab itu siapa? Asma bin Harbi. Nah, namanya Asma bin Harbi. Tiba-tiba dia datang. Apa kata Asma itu? Dia lari menemui masjid. Mana aina sahabatuk ya Abu Bakar? Dia datang itu menemui Abu Bakar yang pada saat itu sedang duduk bersama Rasulullah. Perempuan kalau ngelabrak orang bagaimana sih? Cincin kata itu. Bertemu udah lari aja. Aina sahabatuk ya Abu Bakar? Di mana sahabatmu yang bernama Muhammad wahai Abu Bakar? Ada apa katanya? Padahal pada saat itu Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Abu Bakar di teras Masjid Nabawi. Luar biasa. Rasulullah sudah ketakutan, ini yang datang di tengah-tengah kami adiknya Abu Sofyan. Abu Sofyan ini jagoan luar biasa. Pernah memimpin perang jadi panglima, umat Islam kalah. Ya. Sampai dulu istrinya ini saking bencinya terhadap Islam, hatinya siapa? Hatinya Hamzah itu dirobek, dipotong-potong, dimakan. Tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan tidak sampai ketelan, jadi muntah. Hati mentah, saking bencinya sama Islam, orangnya dibelah, disobek dadanya, diambil hatinya, dicacak-cacak, dimakan. Wih, ada nggak hari orang sampai begitu? Ada. Kalau ada gila ya. Orang PBLB udah banyak. Kalau ada gitu sampai segitu tuh ya. Nah maka ketika datang istrinya Abu Lahab, Rasulullah ketakutan. Kenapa kata Rasulullah? Ini yang datang bukan perempuan dia biasa tukang kelabrak orang, suaranya menggema kemana-mana. Apa kata dia? Apa urusannya saya dengan Muhammad? Bawa-bawa nama saya katanya. Wa mra'atuhu Hama latar-latar biji dia belum dimasak. Saya ini sekarang dihina di mana-mana, di pasar menghina saya. Kan tadi anak-anak kecil pada hafal. Ya, jadi orang Arab itu kalau baca Quran nggak usah dijabarin panjang lebar. Nah, ketika ayat Allah diturunkan kepada mereka, tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saslana radatan lahu wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Istri daripada Abu Lahab marah besar. Katanya kalau seandainya Muhammad ada di depan saya, batu yang saya bawa ini akan saya masukkan ke mulutnya Muhammad. Masya Allah. Perempuan tuh begitu kadang nekat, walaupun berantem belum tentu menang, kan begitu ya. Pokoknya yang penting labrak orang saja sudah. Urusan menang kalah belakangan. Tiba-tiba Allah ingat, orang yang memusuhi Islam Allah. Tadi saya sampaikan berarti dia ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah butakan mata hati, butakan hatinya seorang istrinya Abu Lahab. Rasulullah duduk di sampingnya Abu Bakar ini nggak tahu. Aina mas sahabat tuh, di mana Abu Bakar sahabatmu ini di mana? Teriak-teriak ngomong banyak orang, katanya istrinya Abu Lahab celaka. Coba kalau ada hari ini mau saya sumpel mulutnya. Rasulullah, masya Allah. Kok sampai segitunya Allah cara membela orang yang berbuat kebenaran. Maka kalau kita hari ini yakin dilafain adalah hak, dilafain adalah benar, insya Allah akan membela kita. Walaupun khalifah kita sekarang dalam keadaan luar biasa, nggak usah khawatir. Itulah cara Allah untuk menyelamatkan Islam. Itulah cara Allah untuk memudahkan beliau mendakwahkan kepada yang telah puluhan berapa tahun? 6 tahun beliau cita-citakan dengan menyebar himbauan dan ajakan kepada aparat dan ya yang sering kita bagi-bagi itu. Ya, itu kan di belakangnya maklumat, di belakangnya apa? Dibuat. Nah, ini terwujud. Khalifah kita dikasih kesempatan selama 20 hari untuk berdakwah di tempat yang megah, yaitu di Porda, luar biasa. Ya, maka kita sebagai umatnya diinstruksikan tetap kita menjaga keamanan dan ketertiban kita, ketaatan kita kepada
struktural. Jadi kalau kita bilang talim, berangkat talim, tahdib, begitu tuh. Makan. Nah, ini acaranya makan. Harus seimbang. Kasihan yang dari dari Kota Baru ini. Mana ini orang Kota Baru? Beda napasnya kayaknya. Napasnya lama amat. Begitu tuh. Padahal baru 10 menit. Lama amat. Maka ditutup saja. Ya, intinya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami dari beberapa umur yang telah hadir memberikan doa kepada anak saya yang baru saja menikah, mudah-mudahan langgeng ya jadi keluarga sakit. Cocok nggak kira-kira kelihatannya deh? Ya karena didempetin cocok. Mudah-mudahan cocoknya nggak cekcok ya. Kadang-kadang kalau di alam-alam cocok cekcok dah ya. Ya laki perempuan dicocok-cocokin ya cocok ya. Tapi insya Allah satu akidah ya. Kalau satu akidah mah gampang diajak ke sana kemarin insya Allah. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga yang hadir akan mendapatkan pahala dan nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Selaku tuan rumah, saya hanya mengucapkan jazakumullah khairan jazakumullah khairan kasir. Segala kekurangan dan kehilafan baik serba-serbinya kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.